Sobat muda, pernah main mainan ini? Ini salah satu mainan favorit anak 90-an. Nah, di episode Inframe kali ini, kita akan nostalgia ke era 90-an. Seperti apa? Saksikan terus Inframe, jangan kemana-mana. Era 90-an memang udah lama berlalu, tapi banyak hal menarik yang masih jadi perbincangan hingga saat ini, mulai dari fashion, musik, dan suasana yang khas. Kalau di masa sekarang mungkin sudah terasa jadul atau kuno, tapi bagi sobat muda yang pernah mengalaminya, pasti terasa seru kan? Yuk kita bernostalgia bersama, memasuki mesin waktu, dan kembali ke era 90-an. Weh, sama. Sama lagi. Sobat muda, ingat kan ya di tahun 90-an, saat ini saya langsung ada di era 90 nih. Karena dari mulai jajanan, termasuk juga mainannya. Langsung saja kita ngobrol bersama dengan Mas Heri. Mas Heri, ini nama tokonya adalah Cas 90-an YK. Ya. Oke, Mas, awal bermulanya ada toko ini tuh gimana sih, Mas? Awal mulanya itu saya nggak niat buat bikin usaha ini. Oke. Berawal dari hobi sama kesenangan saya ya Mas. Dulu kan saya kerjanya kantoran. Terus hobinya saya itu kan mulai dari musik, terus mainan jadul itu saya suka berburu. Terus suka cari makanan-makanan jadul itu aku sering berburu kan. Itu aku sharing ke teman-teman. Nah, awalnya teman-teman pada suka. Terus iseng-iseng aku coba, aku tawarin dengan harga yang wajar, standar itu, aku tawarkan ke teman-teman, ternyata laku. Ternyata laku dan teman-teman pada minat. Oke, gitu. Kenapa ngambil ide usahanya untuk ini, Mas? Jual barang-barang atau makanan tahun 90-an? Ya, karena itu kesenangan ya, Mas. Hobi ya. Hobi, terus aku itu menjalaninya itu dengan senang hati. Karena itu paling aku suka banget dari 90-an itu, seneng banget. Oke, Mas, ini kalau kita lihat barang-barangnya barang-barang cukup langka ya, karena bisa dikatakan di pasaran atau di warung ini tuh kayak seperti ini, nih coklat kayak gini, sobat muda. Termasuk juga nih Yosani yang viral pada zamannya kayak gitu. Ini hampir di toko-toko saat ini tuh jarang ada. Untuk Mas dapetin barang-barang kayak gini, jajan-jajanan kayak gini, itu gimana caranya? Kalau saya cari kayak gini, cari di pasar-pasar gitu, tanya satu persatu ke penjual, ini ada nggak, item ini ada nggak gitu. Sampai nemu. Kalau nggak nemu ya cari di pasar lain, cari di toko lain, tanya-tanya ke orang, sampai ke kota-kota lain gitu. Aku carinya. Nah ini untuk saat ini sudah ada suppliernya nggak, Mas, yang siap untuk menyetok barang-barang ini gitu? Ya alhamdulillah udah dapat ya. Misal untuk yang Yosan ini, aku udah ada distributornya langsung distributornya. Terus kalau yang kerajinan kayu yang kayak gini, dakon kayak gini, yang kayak gini, itu aku ada kenalan temen yang punya pengrajinnya, jadi bisa kontak langsung, pesen apa dibikinin gitu. Berarti saat ini untuk distributor seperti itu dan kerajinan sudah dapat seperti itu ya, untuk mempermudah usahanya Mas Heri kayak gitu. Mas Heri, saat ini Mas Heri jualnya secara online? Sebenarnya online sama offline, tapi cenderung kebanyakan yang online karena ya lokasi saya untuk saat ini masih masuk kampung, belum di daerah pinggir jalan raya, dan kebanyakan pembeli saya rata-rata nyarinya itu lewat googling langsung nemu top search lokasi saya, jadi kebanyakan langsung online gitu. Mas, untuk mempermudah. Kalau misalnya yang beli online nih kayak gitu, ini paling banyak itu di kota mana, Mas? Sampai luar kota mana aja gitu, dan kota mana aja yang paling banyak di Jakarta, mungkin Bandung, Surabaya gitu? Untuk kota paling banyak pesan itu Jakarta, Semarang, Surabaya. Untuk yang paling jauh dari Aceh sampai Papua ada. Sampai Papua, banyak banget. Maksudnya antusiasnya gimana sih mereka? Apakah
mereka repeat order terus atau ini kebanyakan yang pesan ini warung gitu atau individu orang gitu? Yang repeat order juga lumayan banyak, terus yang buat tugas sekolah anak, ada yang ibu atau bapak buat mengenalin ke anaknya, terus ada juga guru, instansi atau sekolah buat mengenalkan ke anak-anak didiknya. Oke, dari tahun 90-an, barang-barang atau makanan yang jadi best seller yang paling banyak dipesan apa Mas? Untuk makanan ya jelas produk Yosan. Produk Yosan, oke, yang ini coklat kayak gitu ya. Terus coklat jago. Coklat jago sobat muda. Ini yang best sellernya nih, paling banyak dipesan. Ini permen asem, jadul banget ini. Wah iya, ini enak sih. Ini seriusan enak. Ini paling banyak dipesan juga. Bikinan kenalan saya udah ada suppliernya. Sudah ada suppliernya. Oke. Kalau untuk mainan Mas, mainan ini dari mulai ini ada loh sobat muda. Modelnya jadul banget ya. Modelnya jadul banget. Yang mana Mas kalau yang untuk mainan Mas? Mainan jelas ini tadi boneka kertas. Terus ini bola bekel. Bola bekel. Set ini egrang batok. Egrang batok, oke. Kuartet ini. Kuartet, oke. Ini kalau mengingat tahun 90-an, kalau saya pribadi, itu paling suka tuh yoyo. Iya. Ini yoyo nih sering dimainin, gasing juga. Kalau makanannya Mas, saya paling suka tuh yang ini nih. Itu juga favorit saya. Ini kalau di tahun 90-an waktu itu kalau nggak salah tuh 100 atau 200 rupiah. Seperti itu, jualnya per item, satu picisnya ini kayak gitu. Oke, Mas Heri kalau mengingat tahun 90-an, itu yang jadi favorit Mas Heri apa sih Mas? Aku paling suka itu musik. Musik? Misal kayak Bass Jam, Salon Seven, Bumerang, Power Metal, ya band-band rock 90-an itu asik banget. Yang kedua saya suka permainan tradisional. Permainan tradisional. Seperti delian, kalau Indonesianya itu petak umpet. Petak umpet, terus penting, nama lainnya itu pate lele, terus banyak sekali gobak sodor dan lain suka banget. Terakhir saya suka snack-snack 90-an. Yang mana Mas snack 90-an itu yang mana? Paling suka yang ini ya. Tetap favorit. Ini favorit banget ya. Tahun 90-an. Oke, siap. Kalau gitu habis ini saya bawa pulang. Saya mau nyemilin ini di rumah. Oke. Sobat muda, berbicara tahun 90-an, ini tidak terlepas dari mainan tradisional. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan komunitas dolanan anak Jogja. Langsung bersama dengan Mbak Awis. Mbak Awis, apa kabar? Halo, baik nih. Baik. Mbak, komunitas ini berdiri sejak kapan sih awalnya, Mbak? Dari 2017, jadi kita punya keresahan bersama ya. Ini nih. Anak-anak zaman sekarang, anak kecil terutama, itu screen time-nya tuh udah tinggi banget ya, iya kan? Iya, betul. Terus kita tuh pengen nih mengembalikan lagi dolanan tradisional yang dulu kita mainkan, itu kita ajarkan ke anak-anak. Oke, bermula dari sebuah keresahan ya Mbak ya? Betul, ya. Oke, di sini ada mainan apa saja Mbak yang dikenalkan sama anak-anak? Di sini ada gasing, gasing yang bisa bunyi, terus ini ada yoyo, terus ini ada otok-otok, terus ini ada kelereng, terus ini ada egrang batok, dan ini adalah dakon. Ya, wah, ini nama-nama Jawanya sih. Oke, ini mainan tradisional semua ya. Tapi kalau dari komunitas sendiri memperkenalkan kepada anak-anak terutama, ini ada berapa jumlah semua permainan yang bisa dikenalkan? Banyak banget. Kalau untuk mainan kayak gini itu juga bisa kali ya ada 20 lebih jenis. Terus ada permainan juga. Permainan itu kayak ingkling atau Sunda Manda. Terus nanti ada lompat tali. Terus ada gobak sodor. Nah itu dan macam-macam lagi. Karet juga bisa? Karet, lompat tali itu juga bisa. Kamu suka ya? Suka. Saya suka itu. Suka yang lompat. Nah Mbak, segitu banyaknya permainan anak yang dikenalkan nih. Itu bagaimana cara untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya gitu, melalui cara apa, pameran kah atau seperti apa? Oke, jadi kita pernah nih dapat undangan ke mana? Ke acara-acara yang
buka booth. Oke. Nah, kita di sini kita memperkenalkan dengan cara menyediakan permainan ini itu di satu booth. Nanti anak-anak yang pada nyamperin kita itu bisa ambil main gratis, gitu. Main gratis. Tapi nanti setelah itu bisa donasi. Bisa donasi seikhlasnya, tanpa batas minimum. Jadi nanti donasi itu kita akan manfaatkan untuk restock untuk memperkenalkan lagi ke anak-anak yang lain. Gitu. Ada kegiatan yang rutin nggak Mbak dilakukan sama komunitas ini? Iya, sebelum pandemi itu kita rutin ya. Jadi ada di satu kafe itu setiap hari Sabtu untuk weekend itu kita memperkenalkan di satu kafe itu. Nanti tamu yang datang yang membawa anak-anak itu anak-anaknya bisa mainan. Jadi kita dampingi permainan itu. Oke, itu rutin ya Mbak ya dilakukan ya. Oke, itu sendiri tanggapannya anak-anak gimana Mbak? Seru loh, mereka itu suka gasing nih, suka gasing. Terus mereka kan bisa tandingan tuh kalau gasing. Nanti siapa yang menang, siapa yang muternya paling lama itu paling seru. Terus egrang bambu pernah kita dampingi anak-anak untuk bermain egrang bambu. Itu mereka juga seneng, tapi memang agak susah ya untuk bisa pegang sendiri. Jadi kita pegangi, kita dampingi untuk langkah demi langkah begitu. Kalau dilihat dari tanggapan anak-anak tadi itu lumayan antusias seperti itu. Dan ini kalau dilihat dari gadget gitu ya atau gawai, dari mulai teknologi beralih ke tradisional, mereka ada kesulitan nggak ketika bermain permainan tradisional? Pastinya ya Mas ya. Jadi kita sebelum melepas mereka untuk mainan, kita beri prolog dulu. Jadi ini mainnya gimana, terus peraturannya bagaimana, kan pasti ada peraturan di setiap permainan. Betul. Begitu. Jadi tetap kita dampingi, mereka paham, mereka main sendiri. Oke. Gitu. Mbak, ini kan kalau di era zaman sekarang ya, kalau tahun 90-an kan berarti sudah dewasa nih. Rata-rata usianya udah 20 kepala 2 ke atas lah ya. Nah, itu masih ada nggak sih Mbak yang mereka tuh datang ke sini ikut main juga gitu selain anak-anak? Iya, pastinya juga masih tertarik ya. Mereka juga jadi nostalgia dengan masa kecil mereka lah. Jadi mereka ya milih yang mereka suka, apalagi kalau kelereng. Kelereng itu kan mereka dulu kan juga sering ngumpulin kelereng tuh. Iya Mbak, sampai bertoples-toples. Iya, makanya itu. Nah, itu juga bikin mereka nostalgia lagi sama masa kecilnya. Mbak, apa sih manfaatnya ketika kita bermain tradisional kayak gini, permainan-permainan tradisional? Selain kita motoriknya jadi jalan, sosial. Kita bisa ngobrol, kita bisa berunding sama teman-teman. Nanti kalau ada permainan yang berkelompok, itu kita bisa ngatur strategi. Betul. Dan rasa kompetisinya tuh real ya Mbak ya? Real banget. Sampai berantem loh. Sampai mutung-mutungan. Sampai rebutan gambar ya Mbak ya? Saya pernah rebutan gambar karena kalah waktu itu. Oke. Mbak, kalau dari sekian banyak permainan tradisional, kalau pribadinya Mbak Awi sendiri paling suka permainan apa? Permainan gasing nih. Wih, gasing paling jago nih banget kayaknya. Pernah ikut lomba main gasing Mbak? Kalau lomba enggak ya, tapi kalau main sama teman-teman asik sih kayaknya. Paling jago sendiri kayaknya. Si paling jago kayaknya. Nah, Mbak, berbicara tahun 90-an, apa yang menjadi favorit atau kenangan yang paling indah di tahun 90-an? Dulu itu tiap hari aku mainan sama tetanggaku yang seumuran, itu main bekel. Bekel? Ya, maaf kalau di sini nggak ada displaynya, tapi bekel itu seru banget. Jadi memang harus apa ya, kayak satu-satu step by step gitu kan, balikin ke arah yang sama. Mainan bola itu kan motorik banget ya. Betul. Nah, itu melatih anak-anak juga untuk pegang itu jangan sampai lepas gitu. Kalau lepas mati dong. Iya betul. Ulang dari awal. Gitu. Ini berarti main bola bekel sampai berapa lama mainnya? Sampai larut malam gitu, sampai maghrib? Sore sih. Kalau sampai sore nanti kan terus disuruh mandi nih sama disuruh ibu. Mandi. udah stop. Udah stop. Berarti ini Mbak Awis termasuk yang diteriakin sampai pulang baru berhenti mainnya. Kayak gitu. Mandi. Oke, terima kasih Mbak Awis. Oke.
Sobat muda, siapa sih yang nggak tahu dengan mesin yang satu ini, mesin dingdong? Anak tahun 90-an pasti tahu banget dong. Saat ini kita ada di Cafe Circa 90. Langsung saja kita ngobrol bersama dengan Mas Rian. Wah, Mas, ini kenapa kok ada di sini mesinnya? Ini mesinnya mesin dingdong. Karena kita konsepnya retro 90-an, kita pengen mengenang masa kecil dulu. Kita selalu mengagung-agungkan mesin ini. Bisa berlama-lama di depan mesin ini. Betul. Ya karena konsepnya retro itu tadi, kita tampilkan buat display. Oke. Ini dapatnya dari mana, Mas? Kalau ini kita custom, Mas, kebetulan. Custom. Isinya dari PC. Dari PC. Ini memang niat banget untuk di sini dipajang kayak gitu. Iya, Mas, karena aku udah punya lama sih sebenarnya, tinggal pindah aja. Wah, keren. Mas, ini kalau di cafe sini konsepnya tadi dikatakan adalah retro. Iya. Kenapa kok kayaknya di sini warnanya ngejreng semua, Mas? Ada pink, kuning, orange seperti itu. Menurut aku sih tahun-tahun segitu emang warna-warna ngejreng ini lagi populer ya. Muncul di film-film, muncul di kita kalau lihat-lihat majalah-majalah itu kan pasti warnanya ngejreng-ngejreng tuh tahun-tahun termasuk segitu. fashion juga di tahun segitu. Iya betul, fashion yang juga. ngejreng-ngejreng warnanya nabrak-nabrak Iya, kayak gitu ya. Oke. betul sekali. Berikutnya sobat muda, di tempat sini yang jadi menu andalan atau menu favorit oleh pengunjung itu apa biasanya, Mas? Untuk minuman? Iya. Untuk minuman paling best seller sih emang es kopi susu ya. Es kopi susu. Tiap kafe biasanya harus ada menu ini. Termasuk makanannya juga. Kalau makanannya apa, Mas? Makanan kita lebih ke American gitu ya. Jadi ada burger, hot dogs, Ini lebih ke arah Amerika. Nashville chicken ya. Betul. Wow, tapi di sini sobat muda yang bikin menarik adalah menu-menunya. Coba kita lihat nama-nama menunya. Tuh, ada Powerpuff, Sailor Moon, ada Ninja Turtle, ada Tintin, Titanic, Pikachu. Ini ada semua di sini. Diadopsi dari nama-nama tahun 90-an tokoh-tokoh kartun seperti itu. Ini menarik banget nih untuk anak tahun 90-an. Kalau kita berlanjut lagi ke sini sobat muda. Wow, Mas, ini ada kaset, ada koleksi komik juga. Ini milik pribadi atau seperti apa? Ini iya milik pribadi semua, udah koleksi. Kalau kaset-kaset ini dari aku SMP mungkin Dari ya. SMP? Dari SMP SMA kan dulu masih zamannya kaset. Jadi disimpan itu, belinya mahal, harus nabung dulu. Harus nabung dulu. Jadi kalau punya koleksi kaset banyak itu asik lah. Dengerinnya pakai tape atau pakai Walkman? Pakai tape. Pakai tape. Pakai tape. Walkman juga sih. Walkman Cuman juga. kita lebih sering pakai tape. Lebih sering pakai tape. Terus Oke. masalah lagu-lagu ini kebanyakan malah dulu semua hafal, Mas. Jadi kalau beli kaset dalamnya ada ininya, liriknya. Oh iya benar, ada liriknya. Jadi kalau misalnya kita beli kaset nyanyi kayak gitu, itu di belakangnya nggak usah repot lagi, sudah ada liriknya. Iya. Gitu kan ya. Oke. Nah, ini juga koleksinya di sini sobat muda ada lagi Power Rangers. Ini mainannya Mas Rian waktu kecil nih. Kalau ini udah agak baru. Tapi Oh, udah modelnya agak model yang lama. Oke. Baju Rangernya. Oke, baik. Ini ada games juga kayak gitu. Dan ini nih yang udah, wah ini udah tidak ada di zaman sekarang nih. Masih ada loh di sini ya. Oke, terus ada lagi komik-komik Dragon Ball, Kung Fu Boy. Ini masih lengkap di sini. Ini boleh dibeli nggak sih, Mas? Enggak sih, Mas, buat display aja. Buat display aja. Jadi untuk pajangan ketika orang datang ke cafe ini kayak gitu. Berikutnya sobat muda. Ini ada satu tempat ini koleksi juga, ada Barbie juga, ada Power Ranger. Nah, ini nih. Ini helmnya apa, Mas? Itu helmnya baja hitam, Mas. Oh iya, Kamen Satria Rider. baja Iya. hitam. Betul. Wow, ini lengkap banget di sini, Mas. Kalau kita lihat dengan konsep tahun 90-an kayak gitu di cafe ini, pengunjung tuh seperti apa? Pasti Mas antusiasnya atau minatnya yang datang ke sini? Lumayan juga sih, Mas, antusiasnya. Ya untuk kalangan tahun kelahiran 90-an, 2000-an pasti mereka relate ya, senang sama pernak-pernik di sini. Karena dia akan merasa kembali ke masa kecilnya gitu ya. Oke. Termasuk ini ada Tamiya juga beserta jalannya kayak gitu. Nah ini nih sobat muda, ada yang lagi main games
PS1 ya Mas Iya, ya? PS1 ini itu, Mas. PS1. Ini kalau pengunjung datang ke sini sambil main, ini dikenai biaya tambahan gitu nggak? Enggak, free aja sih. Free. Terserah mau main yang mana aja boleh. Ada minimal ordernya misalnya? Enggak, Nggak free ada. aja. Free, bebas. Ini gamesnya pilihannya gimana? Udah ada juga? Pilihannya udah ada, kita beberapa yang hits tahun dulu. Kita hadirkan di sini. Dihadirkan di sini. Jadi bebas ya mau main di sini. Main bola, Winning Eleven biasanya Oh, Mas Winning Tur. Eleven. Betul. Kita lanjut lagi sobat muda. Nah, yang satu ini lebih keren lagi. Wow. Di sini ada Dixman, ada Sega juga, ada Tamagotchi juga. Ini lengkap banget. Lagi-lagi ini adalah koleksi pribadinya Mas Rian atau seperti apa? Iya Mas, sebagian koleksi pribadi, sebagian emang saya beli buat display di Berarti kafe. sengaja untuk di hunting, dicari di tempat unik gitu? Iya, di second kan banyak kebanyakan. Oke, baik. Itu kita punya Tamagotchi juga itu Mas. Wow. Itu masih nos itu. Masih segel Old stock, ya? Iya. Dibuka boleh? Jangan. Biarin gitu aja. Oke, berikut ini ada Sega juga. Ini koleksi pribadinya Mas Rian waktu kecil ya? Oke, ini termasuk kasetnya juga. Ini masih bisa digunakan nggak Mas? Kalau yang Sega ini lupa ya Mas saya. Kayaknya masih bisa deh. Kayaknya masih Iya. bisa ya. Kalau Oke. ngomongin game ya Mas, tadi kan kita punya Dingdong yang custom. Betul. Kalau yang original dari tahun lama, kami juga punya. Ada. Yang original yang Ya, lama ada. Masih nyala, masih bisa dimainin. Masih bisa dimainkan. Yuk, langsung saja sobat Silakan muda. cek di depan. Wah, ini nih sobat muda yang biasanya kita lihat di pusat perbelanjaan ya Mas ya? Iya. Ada di sini. Oke, Mas ini asli dari Jepang? Iya, Made ini in asli Jepang. made in Jepang. Kita dulu dapat dari kolektor juga sih sebenarnya. Dan sekarang ada di sini. Oke, Mas, berbicara tahun 90-an yang menjadi hal favorit Mas Rian di tahun 90 apa, Mas? Hal favorit tahun 90-an, musik. Musik? Saya suka musik. Film-filmnya, terus ya salah satunya game ini juga Salah satu masuk. Terus ya apa ya, kenangan masa kecil ya pergaulan sama teman-teman dulu lah. Kita sering naik sepeda, jalan-jalan, main permainan yang nggak pakai gadget. Betul, main petak umpet misalnya, Iya. kayak gitu ya. Itu Dulu yang- main sore, jemput sore. teman, sepedaan bareng. Kalau zaman sekarang kan ketemuan sama teman udah pakai gadget masing-masing. Iya. Setuju. Jadi semakin kental untuk persaudaraannya juga pertemanannya pada saat itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Rian Oh iya, sudah sama-sama. bergabung bersama kami di Ya. Inframe. Selanjutnya Ya. izin Mas ya, aku main ini ya. Oh, silakan. Boleh. Boleh. Ini game Oke, Metal sobat Slug. muda. Halo Kak, namanya siapa Kak? Halo, aku Kelo. Kak Kelo. Satu lagi? Aku Rara. Kak Rara, Kak Kelo, Kak Rara. Ngomongin tahun 90-an, yang diingat atau yang menjadi favorit dari kalian berdua itu apa? Kalau aku sih Barbie ya. Sampai sekarang sih Mas Yan. Masih sering main Barbie? Sering banget. Bahkan dulu tuh waktu aku masih kecil punya banyak Barbie gitu. Sampai rumah-rumahnya juga punya gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Berapa banyak koleksinya kalau ingat? Berapa ya? Sampai anaknya tuh aku punya Kak. Sampai anaknya Iya, sampai punya. anaknya punya. Tapi nggak ada suaminya sih. Bener. Barbie cuma ada yang cewek tapi nggak ada suaminya. Iya, kayak tapi gitu. ada anaknya juga. Ada anaknya, Iya, ada oke. Kalau kakak satu lagi, ini yang diingat tahun 90-an atau yang jadi favorit di tahun 90-an apa? Kartunya banyak banget yang aku suka. Kartunnya banyak banget yang disuka. Salah satunya kartun apa? Doraemon. Sampai sekarang masih nonton. Doraemon. Tokoh favoritnya apa nih? Nobita? Shizuka? Sih suka. Shizuka. Oke, siap. Terima kasih. Sama. Wah, Kak, baju kita sama nih. Warna hitam-hitam. Kak, namanya siapa? Aku Nadine. Kak Nadine, satu lagi. Kak Rahma. Nadine dan Kak Rahma. Kak, berbicara tahun 90, ini apa yang jadi hal favorit untuk kakak berdua? Kalau aku sendiri lebih suka filmnya kartun sih, kayak Toy Story mungkin atau kayak ini nih apa? Scooby-Doo. Iya bener, Scooby-Doo juga suka banget. Oke, kalau Kak Rahma Kalau aku sama kayak Nadine, aku suka filmnya juga, tapi aku juga suka sama musiknya. sama musiknya. Musik terus film. Kalau untuk jajanannya di era 90-an yang diingat sama kalian apa? Kalau jajanan 90-an itu aku sukanya sama es lilin yang Ah. di Ada dia coklatnya yang, gitu ya? yang pakai plastik.
Pakai plastik itu yang diikat ya, es lilinnya gitu. Kalau Kak Rahma? Kalau aku karena suka coklat, jadi suka coklat yang ada gambar payung-payungnya gitu loh. Oh Nah, itu betul, aku ada suka. coklat Coklat payung. Oke, siap. Kita sama-sama berbagi di tahun 90-an. Ada yang suka coklat, ada yang suka tadi es lilin kayak gitu. Jadi ingat masa lalu ya. Terima kasih. Sama-sama. Wah, seru banget Sobat Muda main dingdong. Nah, tadi kita udah nostalgia dan juga melihat hal-hal yang ngetren di tahun 90-an. Ternyata di era saat ini masih bisa kita nikmati. Terima kasih sudah menyaksikan Inframe episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Inframe hanya di TVRI Jogja. Sampai jumpa.